Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Penerapan dan Pelakuan Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan. Kami mengambil dua perusahaan. Yang pertama perusahaan manufaktur yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, dan untuk keuangannya kami mengambil PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Monica Audi, yang kedua ada Muhammad Fajar Alhamdi, dan yang ketiga Mutia Putri Elvira. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Fajar. Yang pertama itu ada mengidentifikasi perlakuan aset keuangan sesuai dengan PSAK 1. Aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual yang terbagi atas dua, yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Yang kedua, untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Kemudian kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas terbagi dua, yaitu non-derivatif dan derivatif. Kategori pengukuran aset keuangan PSAK 1 terbagi dua, yaitu yang pertama fair value through or loss, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi amortized cost. Yang kedua fair value through OI, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, mengidentifikasi komponen aset keuangan, LPK dan rincian dalam CAO dari dua laporan keuangan yang dipilih. Yang pertama itu dari PT Bank Negara Indonesia. Aset keuangan PT Bank Negara Indonesia terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan Bank Indonesia. Efek-efek yang dibeli dengan janji yang jual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, obligasi pemerintah, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, investasi pada entitas asosiasi, penyertaan saham bersih, aset lain-lain bersih, aset tetap, dan aset hak guna. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aset keuangan tersebut. Yang pertama itu ada giro pada bank lain dan Bank Indonesia. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebagai biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif yang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kedua, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari deposit facility Bank Indonesia, term deposit, call money, dan deposito berjangka. Placement with other banks and Bank Indonesia deposit facility. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian yang ketiga yaitu efek-efek dan obligasi pemerintah. Efek-efek yang dimiliki terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksadana, obligasi subordinasi, dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Obligasi pemerintah terdiri dari obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diterbitkan kepada BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi pemerintah, dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui dasar perdana dan sekunder. Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan obligasi pemerintah catat sesuai dengan kategorinya, yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian yang keempat yaitu efek-efek yang dibeli atau dijual dengan janji dijual atau dibeli kembali. Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset
Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kurangan penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian yang selanjutnya, instrumen keuangan derivatif. Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola exposure pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga. Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif. Kemudian selanjutnya, pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan adalah penyajian uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu. Tagihan yang berasal dari fasilitas trade finance yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari. Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kurangan penurunan nilai. Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang dengan risikonya ditanggung oleh grup. Selanjutnya, tagihan dan liabilitas akseptasi. Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Kemudian penyertaan saham. Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan dan publik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang. Contohnya, aset tetap. Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monica. Untuk selanjutnya PT Unilever Tbk. A. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. B. Piutang usaha. Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur pada harga transaksinya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Apabila dampak pendiskontoan signifikan dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai. Piutang usaha dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual perseroan atas arus kas yang berasal dari piutang usaha tersebut kadaluarsa, yaitu ketika aset ditransfer dan ketika seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan telah dialihkan kepada pihak lain. C. Persediaan. Persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Metode yang dipakai untuk menentukan biaya adalah metode rata-rata bergerak.
Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta alokasi biaya overhead yang terkait dengan produksi. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Provisi untuk persediaan usang dan persediaan tidak terpakai atau tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. D. Goodwill. Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset neto teridentifikasi dari bisnis yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Goodwill diuji penurunan nilainya secara berkala dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat goodwill yang terkait dengan bisnis yang dijual. Goodwill dialokasikan pada nilai penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis di mana goodwill tersebut timbul. Yang E, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka dibebankan ke laba rugi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. F. Aset tak berwujud. Perangkat lunak dan lisensi perangkat lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya. Merek dagang yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Perseroan menentukan apakah masa manfaat merek dagang terbatas atau tidak terbatas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Masa manfaat merek dagang ditelaah pada setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi terkini dapat terus mendukung penilaian bahwa masa manfaat tetap tidak terbatas. G. Aset tetap dan penyusutan. Secara berkala, nilai residu metode penyusutan dan masa manfaat setiap aset ditelaah dan disesuaikan jika perlu. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui dalam akun beban atau penghasilan lain-lain neto di laba rugi. Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik, serta pemasangan peralatan dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut diklarifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi dan pemasangan selesai. Penyusunan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut dapat digunakan. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan yang dipilih. Yang pertama, pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian grup yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang terlampir dalam surat keputusan. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta disusun dengan dasar akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.
Laporan arus kas konsolidasi yang disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain. Penempatan pada bank lain dan sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. Untuk PT Unilever Indonesia Tbk, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perseroan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang penyajian dan pengakuan laporan keuangan emiten atau perseroan publik yang terlampir dalam surat keputusan. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung atau direct method dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, prestasi, dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional perseroan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan rupiah yang terdekat. Amandemen standar yang berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2023 dinilai tidak berlaku untuk atau diperkirakan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan perseroan. Yang keempat, membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Dalam penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan, secara umum mengakibatkan percadangan kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pada PSAK 55. PSAK 71 mensyaratkan konsep expected credit loss, yaitu mengestimasi risiko kerugian secara forward looking selama 12 bulan atau sampai dengan sisa umur aset keuangan ke depan, dan risiko kerugian atas akun off balance sheet. Pengukuran NCL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan bank untuk memodelkan NCL sesuai dengan skenario forward looking yang ada dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai NCL yang dihasilkan bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari 3 skenario. PD dan LGD akan dihitung menurut 3 skenario dengan nilai makroekonomi sesuai dengan skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan, LGD juga akan dihitung berdasarkan 3 skenario ketika data sudah mencukupi. Untuk penyajian laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Bank Indonesia, menurut kami sudah sesuai dengan PSAK 71, di mana PSAK 71 aset keuangannya terdiri dari kas, instrumen ekuitas dan ekuitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas. Yang kelima, membandingkan dan menganalisis perbedaan dan persamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang kami pilih. Yang pertama, persamaannya yaitu mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah, yang merupakan mata uang fungsional perseroan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan rupiah. Untuk instrumennya dikelola dalam mode bisnis. Sedangkan untuk perbedaannya, laporan keuangan pada Unilever disusun atas dasar aktual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Dasar penyusunan pada Bank Negara Indonesia, yaitu laporan keuangan konsolidasi, pos-pos dan penghasilan komprehensif lainnya, disajikan antara akun-akun yang akan dikorelasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Pada Bank Negara Indonesia memiliki kebijakan giro pada bank lain dan Bank Indonesia yang berisi giro pada bank lain. Giro pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Sedangkan pada PT Unilever Indonesia tidak memiliki kebijakan tersebut.
Untuk kesimpulannya, pada perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan yang telah kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan ini telah disajikan sesuai dengan PSAK 71. Kedua laporan tersebut memiliki persamaan dan mengklasifikasikan aset keuangan pada pengakuan awal, dan perbedaannya terletak pada akun-akun yang digunakan karena perbedaan dari jenis aktivitas perusahaan tersebut. Dan adapun kami lampirkan laporan keuangan dari PT Bank Negara Indonesia dan PT Unilever Indonesia. Mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami tentang perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.